Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya mau membahas buku pertama saya yang berjudul Ubah Reaktif Jadi Kreatif. Buku ini pertama kali terbit pada bulan Mei tahun 2021, hampir setahun yang lalu. Dan sekarang alhamdulillah sudah terjual lebih dari 300 eksemplar dan sempat beberapa kali viral di TikTok. Dan di video kali ini pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah order, yang udah baca, udah ngasih testimoni. Dan buat yang masih penasaran dengan buku ini isinya apa aja, bagaimana relevansinya untuk kehidupan sekarang, silahkan simak video ini sampai selesai karena nanti akan saya jelaskan buku ini isinya apa aja, referensinya apa aja, dan kenapa relevan untuk dibaca di era sekarang. Pertama, saya mau ngomong dulu tentang latar belakang saya menulis buku ini. Materi apa yang ingin saya angkat? Apa keresahan yang membuat saya melakukan studi pustaka sehingga terciptalah buku ini. Yang pertama adalah kesibukan kita. Kesibukan manusia di era modern itu yang luar biasa sibuk. Kita kerja 9 to 5 itu kan kerja minimal 8 jam. Kemudian menempuh perjalanan sehari itu PP mungkin 2 jam. Bahkan mungkin lebih. Dengan adanya gadget yang terhubung dengan internet, waktu kerja kita menjadi lebih lama karena saat kita makan bareng keluarga, kita kumpul, kita bahkan saat beribadah pun kadang-kadang masih ada urusan pekerjaan sampai malam hari, sehingga waktu kerjanya jadi semakin fleksibel, jadi nggak ada batas yang jelas gitu. Kemudian efeknya apa? Kita jadi sangat capek dan akhirnya jadi mudah marah, mudah emosi, dan kita jadi reaktif. Contohnya apa? Kita kalau ke lampu merah itu kadang-kadang sering sekali nemuin orang yang lampunya masih merah tapi udah klakson tin 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 gitu. Kemudian di media sosial sering sekali ketemu orang-orang yang suka hate speech, komentar penuh kebencian, nggak ada dasarnya, kemudian suka berdebat. Nah, itu kan sebenarnya orang-orang kita tuh jadi lebih mudah marah, lebih reaktif. Kemudian yang kedua adalah ini, penggunaan gadget yang berlebihan. Kita semua sekarang, saya pikir kecanduan gadget ya. Menurut data orang Indonesia itu pakai gadget selama 8 jam per hari. Dan itu udah terlalu lama, lebih tinggi daripada rata angka global. Efeknya apa sih ketika kita menggunakan gadget yang berlebihan? Ada studi yang bilang bahwa penggunaan gadget berbanding lurus dengan tingkat stres. Jadi yang tadinya sibuk tiada henti di kerjaan ditambah dengan gadget, orang-orang kita jadi semakin stres, semakin reaktif, dan semakin kita lupa menjadi manusia. Kita terlalu sibuk, udah kayak robot gitu. Jadi itulah alasan kenapa buku ini menurut saya akan relevan untuk dibaca di kehidupan sekarang, karena kita orangnya semua sibuk, serba materialistis, berorientasi pada materi, dan kemudian kita kecanduan gadget. Oke, kan udah ada 2 tuh materi yang mau dibahas tentang kesibukan dan kecanduan gadget. Terus kemudian referensi yang saya pakai itu buku apa aja sih? Saya terinspirasi nulis dari buku apa aja sih? Buku pertama yang menjadi referensi saya adalah Eat That Frog dari Brian Tracy. Buku ini saya ambil tentang kesederhanaan dan kepraktisannya. Awalnya saya pengen bikin buku yang singkat aja seperti ini, yang singkat, yang praktis, yang langsung bisa dipraktekkan gitu. Cuman saya pikir lagi, kalau Brian Tracy kan beliau namanya udah terkenal banget, sehingga orang ngomong apa juga iya aja gitu. Tapi kalau saya kan nggak ada yang tahu siapa saya gitu, sehingga saya mikir, saya harus melengkapinya dengan argumen-argumen yang logis, argumen-argumen dari sumber yang valid. Tapi walaupun begitu, saya tetap berusaha untuk mengemasnya dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan tetap praktis, sehingga apapun yang saya tuliskan di buku itu, argumentasinya, anjuran-anjurannya, semuanya bisa langsung dipraktekkan. Buku kedua yang menjadi acuan saya adalah The Code of the Extraordinary Mind dari Vishen Lakhiani. Buku yang menjadi bestseller di New York Times kalau nggak salah. Kemudian dia banyak mendapatkan kritikan sekaligus mendapatkan banyak pujian.
buku ini banyak mempertanyakan tentang kehidupan, yang misalkan tentang kenapa harus ibadah, kenapa ada agama, dan banyak hal-hal lain yang mungkin akan sangat tabu kalau kita bahas di Indonesia. Maka dari itu saya mencoba untuk membuatnya lebih halus. Saya juga punya banyak pertanyaan tentang kehidupan, misalkan tentang kenapa harus sekolah, kenapa harus kerja 9 to 5, kenapa harus bekerja keras, kenapa semua itu hanya diukur dari materi, dan lain sebagainya. Saya punya banyak pertanyaan yang saya tuangkan di buku ini, cuman tidak se ekstrim Vision Lakiani, karena saya pikir logika saya itu terbatas. Saya nggak mau mempertanyakan hal-hal yang mungkin superficial, misalkan tentang agama, tentang ibadah. Saya nggak mau mempertanyakan itu. Kemudian apalagi ya, buku ini juga ilmiah banget, jadi banyak referensinya itu ilmiah. Kemudian apa ya, saya banyak terinspirasi dari sini, sehingga mungkin outline-nya, mungkin kemudian bahasa penyampaiannya, pemilihan katanya itu saya banyak banget terinspirasi dari sini. Jadi kalau mungkin Anda udah pernah baca buku ini, saya yakin akan cocok untuk baca buku saya, karena saya pikir ini adalah mungkin revisi dari The Code of the Extraordinary Mind untuk versi Indonesia, seperti itu. Buku ketiga yang menjadi referensi saya adalah The 5 Club dari Robin Sharma. Materi yang saya tulis tentang mengoptimalkan kreativitas, tentang kenapa harus mengurangi gadget, tidur cukup, bangun pagi, olahraga, meditasi, journaling, baca buku, itu terinspirasi dari sini. Saya juga menjelaskan tentang formula 20-20-20, formula 60-10, formula 90-91, yang kata Robin Sharma adalah formula yang diterapkan oleh para CEO Forbes Top 100 atau para elite performer, para atlet top gitu. Itu saya jelaskan di buku saya, dan saya mencoba untuk menjelaskannya dengan lebih ilmiah, dengan dasar yang lebih banyak. Materinya saya jelaskan lebih rinci, misalkan tentang meditasi gitu. Kenapa sih meditasi itu penting? Ternyata meditasi itu bisa mengontrol bagian otak yang namanya ventral posteromedial cortex. Nah, saya jelaskan secara lebih rinci materi-materi yang sudah dibahas sama Robin Sharma di sini. Buku keempat yang menjadi referensi saya adalah Atomic Habits dari James Clear. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara mengintegrasikan kebiasaan-kebiasaan positif ke dalam sebuah sistem yang otomatis. Misalnya olahraga, gimana caranya biar olahraga itu nggak cuma bertahan 7 hari, tapi berjalan seumur hidup selamanya. Jadi kalau misalkan kita nggak olahraga itu kita merasa bersalah, kita merasa ada yang kurang. Itu banyak saya pelajari dari James Clear, dan mungkin keseluruhan bab 5 tentang integrasi kreativitas jenius banyak banget terinspirasinya dari sini. Kemudian selain tentang bagaimana mengintegrasikan kebiasaan positif, buku ini juga ilmiah banget. Itu juga yang saya tiru di buku saya. Saya banyak mengutip tentang dari jurnal-jurnal yang ilmiah. Supaya apa? Supaya saya dapat sumbernya itu valid. Jadi argumentasi saya itu bukan sekedar ngarang, bukan sekedar pengalaman pribadi, tapi gimana sumbernya itu valid dan bisa diterapkan oleh semua orang gitu. Karena saya pikir begini, mayoritas buku pengembangan diri yang ada di Indonesia itu hanya isinya motivasi yang kemudian membangkitkan emosi dari pembacanya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau buku saya itu objektif, sumbernya jelas, dan kemudian metodologinya itu juga jelas, karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda, sehingga kita nggak bisa pukul rata semua orang kalau misalkan cuma pakai motivasi. Jadi kita butuh pendekatan yang lebih objektif dengan metodologi yang lebih jelas. Selain 4 buku itu tadi, saya juga banyak referensi dari buku-buku lain. Misalkan ini autobiografinya Mahatma Gandhi. Ada juga yang saya kutip dari buku ini tentang kisahnya Gandhi waktu dia di
Inggris, ditawarin makan daging tapi nggak mau, itu saya juga tulis di buku saya. Kemudian ada juga saya belajar banyak dari Marie Kondo, The Life Changing Magic of Tidying Up. Itu juga banyak yang saya kutip di materinya tentang bagaimana kita itu minimalisme, bagaimana menyingkirkan barang-barang untuk bikin kita nggak stres gitu. Kemudian ada juga Mindset for Meaning dari Viktor Frankl. Ada yang lain itu buku Genom. Ini saya banyak belajar tentang bagaimana biologinya manusia, tentang apa sih perbedaan antara kita manusia dengan simpanse, dengan gorila, dengan orangutan tuh apa aja. Itu saya banyak belajar dari sini dan saya juga tulis di buku saya. Kemudian buku-bukunya Anand Krishna itu banyak, ini salah satunya aja, tapi ada lebih banyak, misalkan dari Anand Krishna yang lama, Sambala, kemudian autobiografi Paramahansa Yogananda itu banyak juga. Kemudian ada juga dari Richard Branson, The Virgin Way. Ini juga saya belajar misalkan waktu itu tentang kasusnya iBox, bagaimana bercandaannya Richard Branson tentang musik box itu akhirnya berubah jadi iTunes. Nah, itu saya juga kutip dari sini. Kemudian biografinya Zlatan Ibrahimovic, karena sekarang kita tahu beliau adalah pemain sepak bola yang masih bermain sampai umur 40 tahun. Itu pastikan dia punya mindset, punya pola pikir yang sangat kuat gitu. Apa yang bikin seorang itu jadi Zlatan. Nah, itu saya juga tulis di situ. Kemudian kisahnya ketika dia ketemu Marco van Basten itu saya tulis juga di buku saya. Kemudian ada bab juga di buku saya itu bab diet, dan itu saya juga belajar dari OCD-nya Deddy Corbuzier, karena OCD itu bagi saya itu bukan sebuah sistem diet, tapi tentang bagaimana pola makan yang dilakukan oleh hewan kebanyakan. Nah, itu saya juga pelajari dari OCD. Jadi ketika Anda baca Ubah Reaktif Jadi Kreatif, itu ada yang bilang begini, baca buku ini seperti baca banyak buku dalam satu buku. Gimana penjelasannya? Udah cukup jelas ya, dan mungkin udah bisa bayangin bukunya itu nanti isinya apa aja, bahas apa aja gitu. Nah, mungkin sekarang udah nanya, Mas belinya di mana? Ada di toko buku nggak? Di Gramedia, di Sosial Agency ada nggak? Untuk yang mau beli di toko buku, mohon maaf sampai sekarang belum ada di toko buku, tapi kita cuma tersedia di online, ada di Tokopedia sama di Shopee. Kalau mau ke Tokopedia, Shopee-nya penerbit saya, namanya One Pagepedia, nanti saya taruh linknya di bawah. Kemudian kalau mau belinya ke saya, yang artinya nanti dapat signature, dapat tanda tangan, nanti juga ada linknya di bawah. Oke, jadi buku ini banyak berbicara tentang stress management, tentang bagaimana hidup yang lebih bahagia, hidup yang lebih kreatif, yang lebih produktif. Itu banyak saya bahas di buku ini. Kemudian bagaimana mengubah pola pikir supaya lebih baik gitu. Itu banyak saya bahas di buku ini. Jadi kalau Anda sekarang sedang mencari membutuhkan buku yang untuk stress management, untuk lebih happy, lebih produktif, lebih kreatif, ini buku yang tepat untuk Anda baca. Dan kabar baiknya, kalau Anda itu nggak mau cuma baca buku, tapi pengen juga mentoring, Mas saya mau belajar langsung, pengen konsultasi langsung, itu juga bisa. Nanti ada kelas Stress Management and Mindset Transformation. Pendaftarannya ada di link ini, wildankarim.com. Nanti tinggal klik aja di situ, nanti bisa menghubungi nomor di admin saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.